Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurrahmah, NIM P101809292, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai analisis uji asumsi klasik menggunakan aplikasi IBM SPSS. Uji asumsi klasik sendiri merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis berganda yang berbasis Ordinary Least Square atau OLS. Dalam uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu ada 5. Yang pertama, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Berikut data yang akan dianalisis. Permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat pada tahun 1971 sampai 1986. Di sini Y merupakan mobil penumpang baru terjual dalam ribuan. X1 mobil baru indeks harga konsumen. X2 indeks harga konsumen semua item, semua konsumen perkotaan. X3 personal disposable income. X4 suku bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. X5 tenaga kerja sipil yang dipekerjakan. Nah, untuk langkah selanjutnya langsung masuk saja pada aplikasi IBM SPSS. Untuk data view-nya seperti ini. Lalu variabel view-nya, di mana label ini Y sama dengan mobil penumpang baru terjual. Ada X1 mobil baru indeks harga konsumen, X2 indeks harga konsumen semua item, semua konsumen perkotaan, X3 personal disposable income, X4 suku bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung, X5 tenaga kerja sipil yang dipekerjakan. Untuk measure ini semuanya diganti dalam bentuk scale. Lalu klik data view. Selanjutnya kita copy data yang di Excel ini. Kita paste di sini. Nah, untuk datanya seperti ini. Lalu untuk mengetahui uji asumsi klasik, ini langsung saja klik analyze, lalu regression, pilih linear. Nah, di sini untuk variabel dependennya ada mobil baru, mobil penumpang baru terjual. Lalu untuk variabel independennya ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Lalu untuk uji asumsi klasik ini klik statistik, lalu centang estimate, model fit, deskriptif, lalu collinearity diagnostik, lalu Durbin-Watson. Jika sudah, lalu klik continue. Untuk plot ini S-receipt dimasukkan ke dalam Y, lalu Z-prat ini dimasukkan ke dalam X. Nah, untuk mengetahui uji normalitas ini langsung centang normal probability plot, lalu centang histogram. Jika sudah, klik continue. Lalu untuk option
Ini sudah sesuai, klik continue, lalu klik OK. Nah, untuk datanya seperti ini. Untuk uji yang pertama yaitu uji normalitas. Model regresi dapat dikatakan terdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Alternatif lain untuk uji normalitas ini bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk hasil dari uji normalitas ini bisa dilihat pada normal probability plot of regression standardized residual. Nah, ini untuk uji normalitasnya, ini bisa dilihat bahwa titik-titiknya mengikuti garis diagonal, yang artinya bahwa data ini terdistribusi secara normal. Untuk selanjutnya ada uji multikolinearitas. Dalam pengambilan uji multikolinearitas ini dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Untuk uji multikolinearitas ini bisa dilihat di tabel koefisien. Nah, ini bisa dilihat dari hasil nilai toleransi dan VIF yang lebih untuk X1, X2, X3, dan X5 ini nilai toleransinya kurang dari 0,1 dan nilai VIF-nya lebih dari 10, yang artinya bahwa X1, X2, X3, dan X5 ini terjadi gejala multikolinearitas. Lalu untuk X4 ini nilai toleransinya 0,201 lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya 4,981 kurang dari 10, yang artinya untuk X4 ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji multikolinearitas sudah. Untuk selanjutnya uji heteroskedastisitas. Dalam pengambilan uji heteroskedastisitas dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Untuk uji heteroskedastisitas bisa dilihat pada scatterplot. Nah, ini bisa dilihat bahwa titik-titik ini berada, ini sumbu 0, ini 0. Ini bisa dilihat bahwa titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah angka 0, yang dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk uji selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana dalam pengambilan keputusan uji autokorelasi dikatakan bahwa tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan
4 minus DU. Nilai Durbin-Watson bisa dilihat pada tabel model summary. Ini nilainya sebesar 1,544. Lalu untuk nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K, N, dan signifikan. Untuk K ini itu variabel bebas atau variabel dependent, itu ada 5, dan N jumlah data ada 16, lalu signifikannya sebesar 0,05. Lalu berdasarkan tabel DU bisa dilihat bahwa nilai DU sebesar 2,1567 yang artinya lebih besar dari 1,544. Lalu nilai 4 minus DU sebesar 1,8433, di mana 1,544 lebih kecil dari 1,8433, yang disimpulkan bahwa model regresi ini terdapat gejala autokorelasi. Untuk uji selanjutnya ada uji T. Uji T ini bisa dilihat pada tabel koefisien. Untuk bisa mengetahui uji T ini bisa dilihat berdasarkan nilai signifikasinya. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Ini bisa dilihat untuk nilai signifikasinya dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Ini nilainya lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel dependen X1, X2, X3, X4, dan X5 ini tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y. Untuk mengetahui uji T berdasarkan nilai hitung dan tabel, ini dikatakan jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk T tabel ini sebesar 2,228, dan ini bisa dilihat T hitung dari X1 0,771, X2 min 2,129, X3 1,850, X4 min 0,606, dan X5 0,682. T hitung dari X1 sampai X5 ini nilainya lebih kecil dari T tabel, yang artinya bahwa variabel independen X1, X2, X3, X4, dan X5 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Untuk uji selanjutnya ada uji F simultan atau bersama-sama berdasarkan nilai signifikan. Dikatakan bahwa jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk
uji F bisa dilihat pada tabel ANOVA. Ini nilai signifikan sebesar 0,006 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu, uji F berdasarkan nilai hitung dan tabel. Ini bisa dilihat di nilai F sebesar 6,400. Ini dikatakan bahwa jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen. Untuk nilai F tabelnya sendiri sebesar 3,20 yang artinya lebih kecil dari F hitung, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y.